Bab 578. Aku datang mengantarkan surat perang. Ibu tua itu mengambil kunci dan melihat, segera tersenyum. Dasar bapak tua ini, tegas di mulut dan lembut di hati. Ayo, ambil alat fase kesempurnaan rumah kita. Nyonya, Tuan Besar tidak setuju, ini tidak baik. Pengurus rumah menggaruk kepalanya, agak ragu. Bodoh. Tuan Besar mengolah obat sepanjang hidupnya, paling berhati-hati, sekelompok kunci yang begitu besar bisakah menghilang? Gerakkan kepalamu dan pikirkanlah. Ibu tua itu tak tahan meremehkan pengurus rumah. Pengurus rumah tiba-tiba menyadari. Kitahara, pelabuhan tepi laut. Sebuah kapal cepat meninggalkan pelabuhan, menuju ke kota G. Tambah kecepatan penuh, kecepatan tercepat. Menunda urusan Nona, habis nyawa kalian. Charles memandang bayangan yang berdiri di haluan kapal dengan kagum, berteriak ke arah kapten. Erikin, tunggu aku. Vinola Su berdiri di haluan kapal, memegang pahatan es anak kecil lembut yang seperti batu giok saja, gaun hitamnya bergoyang dalam tiupan angin laut. Perang sudah dekat, di sekitar asosiasi Budo di kota B, berbagai jenis orang berkumpul, pasangan mata yang tak terhitung sudah menetapkan sini sebelumnya. Namun pada saat ini, sendiri malah berjalan dengan angkuh ke depan pintu asosiasi Budo. Apa yang kamu lakukan? 4 penjaga mendekatinya, berteriak ke orang yang mendekat. Orang-orang yang tidak bersangkutan pergilah dengan cepat. Kenapa tidak membiarkan orang masuk? Kota B asosiasi Budo kalian sudah tutup. Davison Su memberi pandangan sinis, bertanya dengan tampak heran. Berani kamu? Penjaga bergemuruh. Tidak menyangka bocah jelek itu berani bertindak liar di sini. Awalnya sebagai petugas di asosiasi Budo Kota B, merupakan pekerjaan yang layak, mereka juga sering menggunakan status ini untuk memamerkan kekuatan mereka. Namun belakangan ini prestise asosiasi Budo anjlok, sekarang malah ada banyak orang yang datang memprovokasi. Jika tidak menutup kalian segera minggir, aku punya masalah penting mau menemui ketua asosiasi. Kamu pantaskah menemui ketua asosiasi? Davison Su dan pengawal menjadi kacau balau. Apa yang terjadi? Pintu sudah buka, seorang pria keluar. Dia melirik Davison Su, mengerutkan kening dan berkata, aku adalah direktur asosiasi, kamu ada masalah apa? Beritahu aku saja. Bau apa di badanmu? Kenapa seperti jatuh ke dalam lubang kotoran? Davison Su menutup hidungnya. Direktur tampak kaku. Dia juga sial, semalam disiram minyak hitam, tapi sedikit. Membersihkan semalaman, tetap tercium baunya. Apa yang kamu punya? Direktur berkata dengan marah. Dia biasanya juga orang yang berdudukan tinggi, jika tidak ingin membuat masalah baru keluar, sudah mengusir orangnya dari awal. Aku ingin bertanya, apa kalian sedang mengadakan pemakaman di sini? Davison Su berkata sambil tersenyum. Ah, apa katamu? Direktur tidak mendengar jelas. Asosiasi kalian ini sangat bau, apakah jenazah ketua asosiasi? Direktur taruh terlalu banyak, mendatangkan lalat. Bagus ya, kamu cari mati. Direktur akhirnya merespon kembali, dan marah besar. Dia bergegas ke depan, satu tinjukan memukul ke Davison Su situ. Tinjukan angin membawa angin kencang, langsung menuju ke kepala Davison Su situ. Jika orang biasa dipukul, otaknya hampir meledak. Sialan, kamu berani membunuh orang di depan umum. Davison Su tampak terkejut. Tetapi tunggu direktur bergegas kemari, wajahnya menjadi dingin. Sama satu pukulan keluar. Bang! 2 tinju memukul dengan keras, Davison Su tidak bergerak selangkah pun, wajah direktur berubah, tulangnya mengeluarkan suara nyaring, langsung terbang keluar. Kamu adalah superior master. Direktur bangkit dari lantai, berkata dengan panik. Kamu berani melakukannya, masih ingin membunuhku, membuatku takut setengah mati. Davison Su menyerang ke situ, menunggangi direktur untuk memukul dan menendangnya, sambil memukul sambil memarahi. Direktur awalnya masih meminta bantuan, kemudian bahkan berbicara pun sudah tidak lagi. Beberapa penjaga ketakutan, diam-diam mengumpet di satu sisi sambil menggigil. Lantang kamu, hentikan. Pada saat ini gerbang terbuka, sebuah bayangan tiba-tiba bergegas keluar,
sebuah kekuatan meledak keluar, meledak ke arah Davison Su. Davison Su melompat mundur, telah menghindar serangan itu. Akhirnya pertanggung jawabnya keluar. Aku perkenalkan diri, aku adalah orang dari Sekte Qin, datang untuk mengantarkan surat perang. Berkata, Davison Su mengirimkan surat perang kepada tangan orang yang datang. Berani bertingkah liar di depan pintu asosiasi Budo Kota B, cari mati. Ketua asosiasi kelima tampak dingin, sama sekali tidak peduli perkataan Davison Su. Dia melihati Davison Su, bayangannya tiba-tiba terbang keluar. 5 jari menangkap, seolah cakar elang, itu perlu mengambil nyawa Davison Su. Buset, kedua negara selama perang harus memiliki perwakilan yang saling berkonsultasi untuk menyampaikan informasi. Kamu juga ingin membunuhku? Davison Su berkata dengan terkejut, melarikan diri dengan panik. Ketua asosiasi kelima tidak berbicara, terus mengejar mereka. Bercanda denganmu, kamu tidak bisa membunuhku. Davison Su tiba-tiba tidak bisa menghindarinya, berdiri di tempat yang sama seolah dia memiliki rencana dalam pikirannya. Bom. Di sisi samping, memang seperti diperkirakan mengeluarkan satu bayangan, menghentikan gerakan ketua asosiasi kelima itu. Kantor keamanan, kalian berani menghentikanku. Ketua asosiasi kelima terkejut dan juga marah. Perkataan ketua asosiasi kelima, Davison Su benar. Dia datang untuk menyampaikan surat perang, kamu benar-benar tidak bisa membunuhnya. Kantor keamanan datang membicara. Lalu kenapa dia bisa menyerang direktur asosiasi Budo aku? Ketua asosiasi kelima menunjuk ke orang mati. Dia berinisiatif memprovokasi, Davison Su hanya membela diri, dan dia juga tidak mati. Orang yang datang berkata, surat perang apaan? Semua orang di dunia tahu Sekte Qin sedang melawan kita hari ini, aku lihat dia memang datang untuk memprovokasi. Ketua asosiasi kelima meraung. Dari sudut pandang yang masuk akal, Sekte Qin tidak pernah mengaku mau bertarung dengan kalian sebelumnya. Orang yang datang berkata, jadi mengantar surat perang sesuai dengan aturan. Kantor keamanan tidak mengizinkan siapapun untuk duluan bergerak. Ketua asosiasi kelima tercengang, kemarahan tiba-tiba melonjak. Betapa kesel disalahkan, ikut bocah itu lari kemari, memarahi habis-habisan kepada asosiasi Budo Kota B, juga memukul direktur menjadi kepala babi, dan masih bisa lolos begitu saja. Aku akan membunuhnya, kamu tidak bisa menghentikanku. Ketua asosiasi kelima mengertakkan gigi. Bahkan jika mengabaikan aturan, dia juga akan menghancurkan Davison Su. Kalau Anda ngotot bergerak, aku hanya bisa panggil Kapten Ye datang. Orang yang datang satu kata, seolah sepanci bak air dingin menyiram di kepala. Ketua asosiasi kelima sekejap terdiam, mukanya menahan menjadi merah. Bocah, kamu sangat baik, saat bertaruh, aku pasti akan menjagamu. Ketua asosiasi kelima pergi dengan kesel. Davison Su menggigil dingin. Gawat, sepertinya bermain terlalu besar. Eric Qin memang mengirim surat perang, dan menyapa dengan Alexander Ye. Tapi tidak membiarkan dia memarahi orang. Tapi setidaknya sudah membantu guru melampiaskan amarah. Jika benar-benar bertarung, guru akan melindungiku. Dalam perjalanan pulang, Davison Su sedikit panik, telah menyinggung seorang Grand Superior Master, bukanlah hal yang menyenangkan. Waktu perang, memutuskan di siang hari. Dengan waktu yang semakin dekat, di luar asosiasi Budo Kota B, semakin banyak orang. Itu juga kantor keamanan yang telah menahan sebagian besar orang tidak bersangkutan, jika tidak tempatnya akan disusahkan banyak orang. Sementara itu, orang biasa yang hidup di sekitar, di bawah mediasi kantor keamanan, dibawa pergi dengan berbagai cara. Pastikan perang seni bela diri kali ini, tidak akan mengganggu kehidupan orang biasa. Di depan asosiasi Budo Kota B, sementara membuka sebuah tempat kosong keluar, orang yang menyaksikan pertempuran, semua diatur di kedua sisi. Kakek Suroger Su, membawa Axel Zu ketua pengurus keluarga Zuge datang. Andri Zu keluarga Zu, kepala memakai kerudung, datang perlahan. Deren Han, Louis Zong, Teng Lei dan anak muda satu generasi, datang satu persatu. Raja Felix melakukan perjalanan jauh, datang dari Pulau Nanzu. Ketua Asosiasi Alkimia Internasional,
Kelvin, sama hadir juga. Selain itu, masih ada orang-orang yang berjalan sendiri. Di antaranya, yang paling mengesankan adalah beberapa orang bertopeng berjubah hitam. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.